Bab 31 Niat Membunuh Hutan Langit. Apa yang sedang terjadi? Zhao Feng merasa mata kirinya melonjak dan darahnya sepertinya mengalami perubahan tertentu yang memungkinkannya menyerap energi dengan cepat. Sudah pasti bahwa kemampuan Zhao Feng untuk menyerap obat melampaui orang normal. Ini karena orang normal membutuhkan 3 kali untuk menyerap 1 kantong bubuk penguat tubuh. Namun, Zhao Feng hanya menyerapnya sekali dan semua energinya menghilang. Zhao Feng meringis ketika dia berpikir bahwa 2000 peraknya telah habis dalam waktu sesingkat itu. Itu bagus, semua energi telah diserap olehnya. Dia merasa bahwa kecepatan pelatihan teknik dinding logam telah meningkat secara dramatis. Mutasi seperti apa yang terjadi pada tubuhku? Kecepatan serapku telah sangat meningkat. Zhao Feng merasa tubuhnya sendiri menyimpan rahasia yang tidak diketahuinya. Dia hanya bisa memastikan bahwa semua ini ada hubungannya dengan mata kirinya. Keesokan harinya, Zhao Feng pertama kali dibudidayakan di teknik pernapasan lintas udara beberapa kali, kemudian dilanjutkan menggunakan body strengthening powder. Hanya dalam 3 hari, teknik dinding logam telah mencapai tingkat kedua. Namun, bubuk penguatan tubuh senilai 6000 peraknya telah habis. 2 tingkat pertama teknik dinding logam tidak meningkatkan kekuatan keseluruhan Zhao Feng. Kekuatannya meningkat, tetapi pertahanannya hanya meningkat sekitar 20–30%. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa fondasi Zhao Feng menjadi sangat kuat. Jika dia telah mencapai level kedua sebelum mencapai peringkat keempat dari jalur bela diri, maka peningkatan kekuatan akan sangat jelas. Hanya tingkat ketiga yang memungkinkan tubuh seseorang menjadi sekeras logam, dan memblokir senjata. Ini memungkinkan pertahanan seseorang meningkat pesat. Petik 2. Zhao Feng ingin mencapainya, tetapi body strengthening powder-nya semua telah digunakan dan kecepatan pelatihannya di teknik dinding logam kembali ke kecepatan kura-kura. Uang. Zhao Feng menghela nafas. Semua tabungannya sekarang hilang. Dia sekarang bangkrut. Berpikir sampai di sini, dia mengeluarkan pil air yang dia beli beberapa hari yang lalu. Penggunaan pil udara adalah untuk memperbaiki kekuatan batin seseorang, yang banyak membantu martial artist. Zhao Feng segera memakan pil dan mulai berkultivasi di teknik pernapasan lintas udara. Teknik pernapasan lintas udara sangat luar biasa sehingga kakek Zhao Yufei bahkan mengeluarkan teknik dinding logam untuk ditukar. Dan dengan energi mental yang dia dapatkan dari mata kirinya, Zhao Feng bisa berkultivasi 2 kali lebih lama dari sebelumnya, karena itu memungkinkan kekuatan batinnya meningkat dengan kecepatan yang sangat besar. Zhao Feng sekali lagi merasakan panas datang dari mata kirinya yang memungkinkan penyerapannya meningkat. 1 hari dan 1 malam kemudian, Zhao Feng menghela nafas saat dia mengangkat telapak tangannya. Cahaya redup hijau berputar perlahan-lahan, itu juga membawa tekanan kuat dengannya. Kekuatan batinnya telah mencapai puncak peringkat keempat tanpa sadar. Karena teknik dinding logam dan teknik pernapasan lintas udara keduanya berjalan pada saat yang sama, yayasan Zhao Feng mulai menjadi lebih stabil. Dia menghitung bahwa ada 6 hingga 7 hari tersisa sampai turnamen. Teknik dinding logam berada di puncak level kedua dan kekuatan batin aku sebanding dengan puncak peringkat keempat. Kultivasi saya hampir di puncak peringkat keempat juga. Zhao Feng mengevaluasi kekuatannya. Dengan kekuatan ini, ia memiliki peluang 40–50% untuk mencapai 3 besar. Namun, untuk menang, Zhao Han hanya memiliki 30%. Serta 70% peluang hasil imbang dengan mengandalkan kecepatan Li Floating Ferry. Tidak cukup baik, Zhao Feng menggelengkan kepalanya, peluang untuk menang terlalu rendah. Apakah itu untuk mengalahkan Zhao Han atau untuk mencapai 3 besar, dia harus meningkatkan kekuatannya. Namun, bertindak dengan cara normal untuk berkultivasi, budidaya dan teknik dinding logamnya akan sulit untuk ditingkatkan. Sepertinya saya harus pergi ke Sky Cloud Forest lagi, kata Zhao Feng setelah berpikir dalam-dalam. Dia segera mengambil kotak persegi panjang di dalam ruangan. Sebuah busur perak diletakkan di dalam kotak kayu. Busur perak ini adalah yang dibeli Zhao Feng di Sun Feather City. Hanya seniman bela diri sejati yang benar-benar dapat memanfaatkan kekuatannya. Dengan busur di tangan, Zhao Feng meninggalkan Sekte Zhao. Dia kemudian membeli beberapa barang di Sun Feather City sebelum menuju ke Sky Cloud Forest. Begitu dia meninggalkan Sun Feather City, 3 bayangan muncul di gerbang kota sebelum pergi. 2 dari orang-orang berpakaian hitam ini memiliki kulit hitam dan tampak serupa. Kakak laki-laki, bocah itu mungkin pergi ke Sky Cloud Forest.
Salah satu dari orang berpakaian hitam berkata dengan mendesak. Sangat bagus. Ini adalah tempat yang sempurna bagi kami untuk melakukan pekerjaan kami. Rencana ini memastikan bahwa anak ini pasti akan mati. Kata kakak lelaki itu penuh niat membunuh. Zhao Feng bisa melatih Feri terapung ringan kapanpun dia suka ketika tidak ada orang di sekitar. Dia seringan bulu yang mengambang di angin, terkadang melompat 2 kali di udara. Akhirnya, hari ini, Lively Floating Fairy mencapai level rendah. Teng, teng. Di area terbuka ini dia merasa bebas seperti burung. Saya hanya di peringkat keempat dari jalur perang dan memiliki perasaan seperti itu. Jika saya melampaui peringkat ke-9, apakah saya bisa terbang? Pikir Zhao Feng bersemangat. Setengah jam kemudian, Zhao Feng akhirnya mencapai Sky Cloud Forest. Hutan tak berujung tampak seperti mulut terbuka binatang buas yang mematikan. Tidak ada yang tahu apa yang ada di bagian terdalam Sky Cloud Forest. Semua Zhao Feng tahu adalah bahwa semakin jauh, semakin besar kemungkinan untuk bertemu binatang buas yang mematikan. Peluang dan bahaya saling terkait. Zhao Feng dengan hati-hati memindai area dengan mata kirinya untuk mencari tanda-tanda binatang buas yang tidak dikenal. Dia kadang-kadang bertemu dengan beberapa binatang buas yang kuat dan terbang sejauh 30 mil. Zhao Feng mengambil busur peraknya dan memasukkan kekuatan batinnya ke dalamnya. Tali mulai bergetar dengan kekuatan. Satu panah perak menembus hutan dan menabrak 200 kek babi liar, 200 meter. Tong, panah itu menembus mata dan kepala babi, menyemprotkan darah kemana-mana. Itu berjuang untuk sementara waktu sebelum jatuh. Babi seberat 200 kek itu akan menjadi prestasi yang sulit jika diperangi oleh para peternak dari peringkat ketiga. Zhao Feng tidak mengambil mayat babi itu. Dia hanya melatih keterampilannya dengan busur. Target sebenarnya adalah binatang buas. Hanya dengan membunuh binatang buas ia akan mendapatkan perak yang ia butuhkan untuk sumber daya budidaya. Kekuatan busur perak ini tidak buruk. Kekuatan setiap panah setara dengan hit kekuatan penuh dari peringkat keempat dalam 300 langkah. Panah saya juga dilapisi racun. Jika saya mencapai titik vital, itu sama dengan kerusakan pada ranker kelima. Zhao Feng sangat senang dengan dirinya sendiri. Menjadi pemanah, tingkat pembunuhan dan bertahan Zhao Feng sangat tinggi. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Tidak buruk, tidak buruk. Saya tidak pernah berpikir target saya kali ini akan menjadi pemanah. Petik 2. Suara tepukan datang dari depan. Siapa? Zhao Feng terkejut. Dia melihat bahwa di atas pohon, 200 meter, berdiri ramping seperti tulang pria berpakaian Gary. Orang ini seperti hantu yang tergantung di pohon. Jika seseorang tidak cukup berhati-hati, orang akan berpikir itu adalah kain. Melalui mata kirinya, Zhao Feng menemukan bahwa orang-orang itu bertemu dengan cara yang aneh, membuat aura berubah menjadi ketiadaan. Melalui inspeksi pertamanya, musuh telah mencapai peringkat kelima dari jalur bela diri dan juga telah mempelajari keterampilan yang mirip dengan teknik menyembunyikan udara, serta keterampilan melacak lainnya. Siapa? Hehe, kamu akan segera mati, bukankah kamu sadar? Pria berpakaian abu-abu itu mengejek. Dia sepertinya tidak memiliki niat untuk menyerang dalam waktu singkat. Namun, matanya selalu tertuju pada Zhao Feng. Tangan Zhao Feng memegang 3 panah racun saat dia menghadapi si pembunuh. Kenapa dia tidak bergerak? Zhao Feng merasa aneh. Namun segera dia tahu sebabnya. Hahaha, nak, datanglah ke kematianmu. Petik 2. Beberapa ratus meter di belakangnya, 2 pria berpakaian hitam datang. Mereka berdua telah mencapai puncak peringkat keempat. 2 serangan bercabang. Ekspresi Zhao Feng berubah. Namun, pria yang memberinya perasaan paling berbahaya adalah yang ada di depannya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya sekarang. Sebuah pisau melengkung muncul di tangan pria berpakaian abu-abu itu. Apa yang harus saya lakukan? Zhao Feng berpikir dengan mendesak. Pada saat ini, dari jauh di dalam mata kiri, terdengar suara dentuman yang akrab. Di bawah bahaya ini, Zhao Feng sepenuhnya mendorong mata kirinya ke visi max dan kecepatan reaksi. Membunuh. 2 pria di belakangnya sekarang berjarak 1 atau 200 meter. Setiap tindakan mereka melambat di mata Zhao Feng. Namun, pria berpakaian abu-abu di depan berdiri diam seperti kayu, tidak bergerak sama sekali. Mata kiri Zhao Feng masih terkunci pada pria ini karena dia adalah yang paling berbahaya. 100 meter. Kedua pria berpakaian hitam itu tertawa histeris.
Mereka tampaknya sudah membayangkan bagaimana Zhao Feng akan dipotong-potong. Namun, Zhao Feng masih tenang. Tiba-tiba, mata kiri Zhao Feng merasakan darah dan kekuatan dalam mengaduk di dalam tubuh pria berpakaian abu-abu. Saat ini, mata Zhao Feng berkedip berbahaya saat dia meletakkan 3 panah beracun kehaluan. Tiga anak panah itu diatur dalam posisi yang aneh, seperti segitiga yang melesat ke arah pria berpakaian abu-abu. Bab 32 Pengejaran Hidup atau Mati. Saat Zhao Feng menarik busurnya, ekspresi pria berpakaian abu-abu itu berubah menjadi ejekan. Namun, ketika ketiga panah itu datang tepat ke arahnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. 3 panah racun ini memiliki celah kecil di antara mereka dan tidak berjalan lurus. Namun, cara mengaturnya berarti dia tidak memiliki rute pelarian, dia benar-benar terkunci. Pah! Pria berpakaian abu-abu itu mengusap tangannya dan embusan angin membentak anak panah pertama, tetapi anak panah kedua datang tepat setelah itu. Jika dia ingin menghindari panah kedua dan kemudian menyerang Zhao Feng menggunakan rute terbaik, dia harus menghadapi panah ketiga. Panah ketiga sepertinya menghitung bagaimana dia akan bereaksi. Bagaimana dia melakukan ini? Murid pria berpakaian abu-abu itu menyusut ketika ekspresinya berubah menjadi terkejut. Jika ini semua direncanakan oleh Zhao Feng, maka ini akan sangat menakutkan. Dia masih muda bahkan belum berusia 14 tahun. Dia tidak tahu bahwa mata kiri Zhao Feng sudah menguncinya. Semuanya, termasuk detak jantung dan laju napasnya, semua berada di bawah pengawasan ketat. Zhao Feng telah menembakkan panahnya sesuai dengan perubahan di tubuh lawan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Ketiga anak panah itu telah menghentikan pria berpakaian abu-abu itu untuk beberapa saat. Tidak ada perbedaan. Kamu masih akan mati hari ini. Suara pria berpakaian abu-abu itu penuh kedinginan. Namun, tindakan Zhao Feng setelah itu menyebabkan dia tertegun sekali lagi. Zhao Feng tidak berlari setelah dia menembakkan 3 panah. Sebaliknya, dia berbalik dan menyerang kedua pria di belakangnya. Membunuh. 2 pria berpakaian hitam juga menyerang Zhao Feng. Karena mereka berlari ke arah satu sama lain dalam garis lurus, jarak di antara mereka segera mendekat. Anak ini memiliki kemampuan perhitungan yang kuat. Pria berpakaian abu-abu itu merasa sedikit cemas. Tindakan Zhao Feng telah menjadi cara paling sempurna untuk melarikan diri. Pertama, dia tidak langsung lari. Peluangnya untuk melarikan diri di bawah 2 kelompok orang sangat rendah. Paling tidak, Zhao Feng telah mengkonfirmasi bahwa kecepatan pria berpakaian abu-abu itu tidak akan lebih lambat dari kecepatannya, atau dia tidak mungkin muncul di depannya seperti hantu. Kedua, sangat sulit bagi Zhao Feng untuk menemukan titik terobosan. Setelah membandingkan ketiga orang itu, Zhao Feng berpikir bahwa kedua pria yang berpakaian hitam itu lebih lemah. Jika dia bisa menghabisi keduanya dengan cepat, dan kemudian berkonsentrasi pada pria berpakaian abu-abu, peluangnya untuk menang akan lebih tinggi. Sama seperti Zhao Feng dan kedua pria itu semakin dekat. Bagaimana seniman bela diri setengah langkah sepele akan melawan 2 peringkat 4 puncak. Pria berpakaian abu-abu itu tidak merasa mendesak. Dia tidak membutuhkan 2 pria berbaju hitam untuk membunuh Zhao Feng. Yang dia butuhkan hanyalah agar mereka menghentikan Zhao Feng sebentar, maka Zhao Feng pasti akan mati. Membunuh. Tinju naga marah. Saat Zhao Feng bertukar pukulan dengan 2 pria berpakaian hitam, tubuhnya dengan sempurna melewati celah di antara serangan mereka. Tiba-tiba auranya meningkat secara dramatis. Apa? Orang ini adalah seniman bela diri sejati. Ekspresi pria beruban itu akhirnya berubah. Aura Zhao Feng jelas menunjukkan bahwa ia telah mencapai peringkat keempat dari jalur marsial. Pah! Tinju Zhao Feng seperti naga yang meraung yang membawa cahaya hijau samar dan menabrak dada salah satu pria berpakaian hitam. Retak! Tulang-tulang di dalam dirinya langsung hancur dan dia segera mati. Kekuatan batin peledak Zhao Feng telah mencapai puncak peringkat keempat dan tinju naga Engri juga telah mencapai tingkat max. Dengan satu kepalan itu dia membunuh salah satu pria berpakaian hitam. Ini bukan hanya karena mereka memandang rendah Zhao Feng, itu juga karena kekuatan Zhao Feng dan perhitungan mata kirinya. Adik kecil, lelaki hitam lainnya berteriak dengan marah saat matanya memerah. Tinju naga marah. Zhao Feng segera menyerang pria lain yang berkulit hitam. Berbelas kasih kepada musuh berarti menjadi kejam bagi dirinya sendiri. Aku akan mengirismu 10.000 kali karena membunuh adik laki-lakiku.
Pedang di seniman bela diri berpakaian hitam tiba-tiba mengeluarkan kekuatan batin yang sangat kuat saat ia dengan marah meretas Zhao Feng. Tunda dia, pria berpakaian abu-abu di belakang berteriak. Dia hanya membutuhkan orang itu untuk menahan Zhao Feng, belum tentu membunuhnya. Sayangnya pria berpakaian hitam itu kehilangan akal sehat dan menyerang dengan gila. Zhao Feng sepenuhnya memanfaatkan mata kirinya untuk menemukan kelemahan lawan. Namun, waktunya terbatas ketika pria berpakaian abu-abu di belakangnya mengejar. Pertarungan, Zhao Feng tidak bisa peduli tentang hal lain saat tubuhnya dengan cepat melayang dalam jangkauan kisaran pedang pria berpakaian hitam itu. Retak, Zhao Feng akhirnya mendaratkan satu pukulan di bahu kiri lawan. Meskipun lengan pria itu patah, dia terus menyerang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng sekali lagi meninju dan menghancurkan tenggorokannya. Celepuk. Pria berpakaian hitam jatuh ke tanah, mati. Zhao Feng juga membayar harga untuk itu. Dia telah menderita beberapa kerusakan internal karena pria itu mendaratkan pukulan terakhirnya ke dada Zhao Feng. Lagi pula, teknik dinding logamnya belum mencapai tingkat ketiga, yang berarti bahwa dia tidak bisa menerima serangan langsung dari para kultivator dengan peringkat yang sama. Anak kecil, Anda telah bersembunyi cukup dalam. Kekuatan Anda yang sebenarnya dekat dengan peringkat kelima dari jalan marsial. Namun, kamu masih akan mati hari ini. Pada saat ini pria berpakaian abu-abu telah tiba. Ada keheningan yang mati ketika keduanya saling berhadapan. Siapa yang mengirimmu ke sini? Apakah itu Zhao Tianjian? Zhao Feng menatap pria berpakaian abu-abu. Dia 80% yakin bahwa Zhao Tianjian adalah dalang. Dia hanya memiliki satu musuh bebuyutan di dalam Sun Feather City, dan itu adalah Zhao Tianjian dan putranya. Hahaha. Tidak masalah apakah itu atau tidak karena kamu akan mati juga. Pria berpakaian abu-abu itu tertawa dengan kejam dan bergerak seperti hantu. Pisau melengkung di tangannya mengiris Zhao Feng. Sua. Zhao Feng merasa bahwa musuh memiliki keterampilan gerak kaki tingkat tinggi dan kecepatan serangan super cepat. Hanya dengan bantuan mata kirinya dia bisa menghindari serangan ini. Jika itu adalah orang lain yang telah mencapai peringkat keempat atau kelima dari jalan marsial, mereka mungkin sudah terbunuh. Pisau melengkung tipis di tangan pria berpakaian abu-abu itu sangat tajam. Bahkan kulit perunggu Sintong tidak akan bisa menghalanginya. Jika Zhao Feng mengambil satu pukulan, dia pasti akan kehilangan nyawanya di sini. Dia juga berusaha menemukan kelemahan pada musuh. Namun, pria berpakaian abu-abu itu sangat berpengalaman dan telah berada dalam banyak situasi kematian hidup, jadi dia memiliki beberapa kekurangan. Keterampilan pedang peringkat tinggi, keterampilan gerak kaki peringkat tinggi, keterampilan kekuatan batin peringkat tinggi. Semuanya telah mencapai level tinggi. Keterampilan pedangnya hampir mencapai tingkat puncak. Sementara Zhao Feng nyaris tidak berhasil mengelak, dia juga memperkirakan kekuatan lawan. Hasilnya membuat hatinya menjadi dingin. Budidaya pria berpakaian abu-abu telah mencapai puncak peringkat kelima dan mendekati peringkat keenam. Dengan seni bela diri tingkat tinggi dia pasti petarung. Puncak dari peringkat kelima dari jalur marsial. Saat pertarungan berlanjut, Zhao Feng merasakan luka internalnya menjadi lebih buruk. Aku pasti akan mati jika kita terus bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Kenapa tidak? Mata Zhao Feng berkedip saat dia memikirkan sebuah rencana. Teng, dia tiba-tiba keluar dari pertarungan dan mendorong Lively Floating Ferry dan Air Crossing Breathing teknik ke Max. Seketika ia berlari melalui pepohonan dan menuju ke bagian yang lebih dalam di Sky Cloud Forest. Kali ini, karena dia mengekspos kekuatannya, Lively Floating Ferry-nya lebih cepat daripada sebelumnya setengahnya. Di mana Anda berlari? Pria berpakaian abu-abu berseru saat ia segera mengikuti. Zhao Feng mulai tenang setelah berlari beberapa mil. Lawan, mengandalkan kultivasinya dan keterampilan gerak kaki peringkat tinggi yang telah mencapai level tinggi, memiliki kecepatan yang setara dengan dirinya sendiri. Saat Zhao Feng berlari, dia membuka jalan untuknya dengan menggunakan mata kirinya, dan mencoba menemukan rintangan yang dapat menghentikan musuh di belakangnya. Karena mata kirinya bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas, Zhao Feng seperti ikan di air yang berenang dengan cepat tanpa henti. Namun pria berpakaian abu-abu itu terganggu oleh hambatan itu, seperti dedaunan dan cabang. Meskipun aku tidak bisa mengusirmu, aku masih bisa membawamu lebih jauh ke Sky Cloud Forest dan membuat kita binasa bersama. Kata Zhao Feng dengan paksa. Dia merasa bahwa ketika dia menjalankan Lively Floating Ferry ada beberapa peningkatan.
Menurut rencana Zhao Feng ada beberapa binatang mematikan tentang mengaum gelombang. Binatang buas yang mematikan mengaum menyebabkan jantung pria berpakaian abu-abu itu melompat. Bajingan kecil ini, benci. Lelaki beruban itu menggertakkan giginya. Jika binatang buas tingkat rendah, seperti peringkat keempat, kelima atau keenam dari jalur bela diri, pria berpakaian abu-abu akan dapat melindungi dirinya sendiri. Namun, jika mereka beruntung dan bertemu dengan binatang mematikan tingkat tinggi, seniman bela diri yang normal bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berlari. Itu karena binatang mematikan tingkat tinggi memiliki kekuatan yang sebanding dengan martial masters, yang seperti para tetua sekte Zhao. Rencana Zhao Feng sangat sederhana, untuk memimpin pria berpakaian abu-abu ke tempat-tempat dengan binatang buas yang lebih mematikan. Karena mata kirinya memiliki penglihatan super, Zhao Feng dapat dengan mudah melihat semuanya dalam radius 10 mil. Ketika mereka berdua mencapai tempat di mana ada binatang buas yang mematikan, Zhao Feng akan langsung bersembunyi di sudut mati binatang itu sehingga binatang itu akan menemukan pria berpakaian abu-abu terlebih dahulu. Mengaum, mengaum, Zhao Feng memimpin pria berpakaian abu-abu menuju dua macan tutul darah bergaris perak. Kedua macan tutul darah perak bergaris ini memiliki wajah yang buruk. Tubuh mereka bahkan lebih besar dari Raja Kepala Hijau berkepala hijau. Zhao Feng memperkirakan bahwa kekuatan Silver Striped Blood Leopard berada di sekitar peringkat kelima dari Martial Path. Begitu mereka memasuki wilayah Silver Leopard bergaris perak dan mengganggu mereka, Zhao Feng segera bersembunyi di antara cabang-cabang pohon dan dengan cepat menggunakan teknik udara bersembunyi untuk menghapus auranya. Teknik menyembunyikan udaranya telah mencapai tingkat tinggi dan sekarang bisa sepenuhnya menghapus aura seseorang, termasuk aroma serta menjatuhkan panas tubuh sendiri. Zhao Feng mengelak melalui dua bau Silver Striped Blood Leopard. Pria berpakaian abu-abu yang mengejar di belakang, tidak begitu beruntung. Dia tidak memiliki penglihatan Zhao Feng yang bisa melihat semuanya dalam jarak 10 mil. Raung, raung, hu, dua, Silver Striped Blood Leopard menerkam ke arah pria berpakaian abu-abu. Bocah tak tahu malu, pria berpakaian abu-abu itu bersumpah. Dia tahu di mana Zhao Feng tapi dua Silver Striped Leopard datang sebagai gantinya. Macan tutul perak bergaris perak memiliki kecepatan luar biasa saat mereka mencambuk cabang-cabang. Kekuatan mereka berada di sekitar puncak peringkat kelima. Jika hanya ada satu, pria berpakaian abu-abu itu bisa dengan mudah mengalahkannya, tetapi karena ada dua, itu akan sulit. Sama seperti pria beruban itu dipukuli oleh macan tutul darah bergaris perak. Hahaha, Zhao Feng yang tersembunyi di antara celah pohon tertawa terbahak-bahak. Dengan mata kirinya yang misterius, tingkat kelangsungan hidupnya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Hehe, jangan salahkan aku karena membantu. Zhao Feng tertawa gelap ketika ia mengambil silver bow dari punggungnya dan menempelkan 3 panah racun ke sana. Bab 33 Hidup dalam Kematian. Karena dia bersembunyi di dalam pohon, Zhao Feng bisa melihat pria berpakaian abu-abu. Tetapi pria berpakaian abu-abu tidak bisa melihatnya. Zhao Feng tidak langsung menembak, sebaliknya ia menggunakan mata kirinya untuk menghitung rute panahnya. Setelah saya menembak, aura saya akan ditemukan oleh dua binatang yang mematikan. Zhao Feng tetap tenang, dia tidak ingin berhadapan dengan dua Silver Leopard bergaris perak segera setelah dia membunuh pria beruban. Pria beruban hampir tidak bisa berurusan dengan dua binatang yang mematikan, tetapi ia juga menggunakan sebagian energinya untuk mengawasi trik Zhao Feng. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Orang ini layak menjadi elit. Dalam situasi ini dia masih bisa menjaga kewaspadaannya. Hong, tepat pada saat ini sedikit gemetar datang dari tanah seolah-olah ada binatang buas besar yang datang. Dua macan tutul darah bergaris perak, yang memiliki kultivasi di puncak peringkat kelima, segera bergidik dan berhenti menyerang. Mengaum, suara lolongan menakutkan terdengar sepanjang radius 10 mil. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan beberapa hewan mematikan, gemetar setelah mendengarnya. Apa itu? Zhao Feng merasakan gendang telinganya berdetak. Raungan itu membuatnya gelisah. Tidak baik, pria berpakaian abu-abu itu sepertinya menyadari sesuatu dan wajahnya langsung memutih. Pria beruban tahu lebih banyak tentang Sky Cloud Forest daripada Zhao Feng. Itu adalah... Menggunakan mata kirinya, Zhao Feng melihat harimau gigi pedang bersayap dua warna ungu hitam, setinggi 7 hingga 8 meter dan panjang puluhan meter, tampak seperti gunung kecil. Ukuran seperti itu membuat seseorang gemetar kagum.
Dalam hal panjang, Raja Harimau Hijau berkepala akan menjadi bayi dibandingkan dengan itu. Bagian yang paling menakutkan adalah sepasang sayap hitam legam di punggung harimau, memungkinkannya terbang. Hong, pohon-pohon akan hancur berkeping-keping kemanapun Tiger Gear pedang bersayap pergi. Harimau gigi pedang bersayap 2. Binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatan di sekitar pangkat ke-8 dari jalan marsial. Pria berpakaian abu-abu itu gemetar ketakutan. Aura binatang mematikan tingkat tinggi akan membuat seseorang gemetar. Kaki Zhao Feng gemetar tak terbendung. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya di bawah aura yang menakutkan. Mengaum, raungan keras datang dari Tiger Teeth suatu winged yang sekarang menerkam menuju Silver Striped Blood Leopard dan pria beruban. Tolong aku, pria berpakaian abu-abu itu mencoba melawan. Retak, harimau gigi bersayap 2 bersayap membuka mulutnya dan menelan seluruh macan darah perak bergaris perak. Adegan itu membuat hati Zhao Feng menjadi dingin. Zhao Feng bahkan memiliki perasaan bahwa harimau gigi pedang bersayap 2 tahu tentang keberadaannya. Setelah harimau bersayap 2 gigi bersayap memakan macan tutul darah bergaris perak, matanya yang berwarna ungu darah dengan santai melihat ke arah tempat Zhao Feng bersembunyi. Apa? Zhao Feng merasakan tubuhnya menjadi dingin. Ketika seekor binatang yang mematikan mencapai tingkat tinggi, itu tidak bisa diperkirakan. Pernahkah Anda melihat harimau dengan sayap sebesar gunung kecil? Menjalankan, lari cepat, jika saya tidak lari tidak akan ada kesempatan lagi. Zhao Feng memiliki keinginan untuk bertahan hidup. Di bawah tekanan yang menakutkan Zhao Feng menuangkan semua energinya ke mata kirinya. Mata kiri membantunya menjadi tenang kembali. Itu juga mengeluarkan desis panas yang menyebar merata ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng merasa ketakutannya berkurang. Menjalankan, tubuhnya berubah menjadi kabur saat ia berlari ke sudut yang mati. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan aura mematikan datang. Menimpanya, retak, jeritan datang dari belakang. Macan tutul perak bergaris perak lainnya juga telah mati. Dalam sekejap, Tiger Teeth suatu winged telah membunuh 2 binatang mematikan dari peringkat 5 puncak. Hanya ada pria beruban yang tersisa. Menjalankan, pria berpakaian abu-abu berlari ke arah lain dengan putus asa. The Two Winged Sword-Teeth Tiger perlahan-lahan mengunyah makanan di mulutnya sebelum dia, perlahan-lahan, dan santai, mengejar orang yang beruban. Meskipun harimau gigi bersayap 2 bersayap berjalan lambat, jarak antara keduanya menjadi lebih pendek. Pria berbaju abu-abu memiliki keterampilan kecepatan peringkat tinggi yang telah dilatihnya ke tingkat tinggi, dan di bawah keputusasaan, kecepatannya lebih cepat bahkan dari Zhao Feng pada 1,5. Di sisi lain, kecepatan Zhao Feng juga meledak di bawah perasaan putus asa. Feri terapung ringan miliknya sekarang bahkan lebih halus. Kultivasi saya telah mencapai puncak peringkat ke-4. Meskipun Zhao Feng merasa kultivasinya meningkat, dia tidak merasakan kebahagiaan dari itu. Karena akal pedang gigi 2 sayap pedang sangat kuat. Bahkan jika seseorang berlari 10 mil jauhnya, dia masih akan ditemukan. Tepat pada saat ini, sebuah teriakan datang dari belakang. Cut bulan surgawi. Pria berpakaian abu-abu menggunakan serangan terakhirnya mengetahui bahwa dia akan mati. Kekuatan pedang itu telah mencapai tingkat puncak. Tidak hanya itu, kultivasi pria itu telah menembus ke peringkat ke-6. Sua, pedang keputusasaan itu, yang bisa membunuh hampir semua kultivator peringkat 6, menghantam tubuh Tiger Teeth suatu winged. Mengaum, harimau gigi bersayap 2 bersayap membuka mulutnya dan menelan pria itu dalam warna abu-abu dan senjatanya lengkap. Adapun cut langit surgawi yang menghancurkan, itu meninggalkan tanda darah setengah inci pada Tiger Teeth suatu winged. Untuk makhluk sebesar itu, serangan semacam ini tidak lebih dari sebuah gelitikan. Saat pria berpakaian abu-abu itu mati, Zhao Feng merasa dirinya terselubung dalam kematian. Tujuan berikutnya dari pedang bersayap 2 gigi harimau adalah dia. Bagus bahwa masih ada celah di antara mereka, dan harimau itu perlahan mengejarnya. The Two Winged Sword-Teeth Tiger juga memakan beberapa binatang buas dan mematikan saat mengejarnya. Zhao Feng awalnya berpikir bahwa karena harimau itu penuh, ia akan membiarkannya pergi. Namun, Tiger Teeth suatu winged tampaknya bermain dengannya, perlahan tapi pasti mengejar di belakang. Bajingan ini, Zhao Feng bersumpah saat ia menggunakan mata kirinya untuk menemukan rute untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah sungai kecil muncul di sisi kirinya. Ini mengarah ke ngarai. Zhao Feng menemukan bahwa ada gua yang dalam 10 mil ke ngarai. Tiger Teeth suatu winged tidak akan bisa masuk ke dalam gua itu.
Zhao Feng segera mengubah arah dan berlari menuju sungai. Teng, teng, teng. Kaki Zhao Feng dengan ringan melangkah di atas air saat dia menyeberangi sungai. Dia sudah melatih Lively Floating Ferry ke tingkat yang sama sehingga berjalan di atas air sama sekali tidak sulit. Hu, harimau bersayap pedang bersayap dua tiba-tiba mengepakkan sayapnya saat menerjang ke arah Zhao Feng. Menjalankan, Zhao Feng berlari langsung menuju gua. Harimau itu secara teknis bukan binatang terbang jadi kecepatan terbangnya tidak cepat. Ditambah fakta bahwa itu penuh, itu tidak bisa terbang secepat itu. Namun itu masih mengejar Zhao Feng. Gua itu semakin dekat dan semakin dekat. 10 mil, 9 mil, 8 mil, sama seperti ada 1 hingga 2 mil tersisa, Zhao Feng merasakan aura dingin dan gelap. Aura itu datang dari dalam ngarai. Si gelombang. Suara aneh itu menyebabkan hati Zhao Feng bergetar. Harimau di belakangnya juga, ragu-ragu, jelas bahwa itu juga diwaspadai. Gelombang panjang gelombang. Tiba-tiba, sebuah getaran keras datang dari dalam ngarai. Seekor ular sanca merah darah, puluhan meter panjangnya, keluar dari dalam gua. Aura piton ini tidak lebih lemah dari harimau. Tubuh Zhao Feng membeku. Ada ular sanca di depan dan seekor harimau di belakang. Ini bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Untungnya perhatian ular sanca pertama kali tertarik oleh Tiger Teeth Sword Two-Winged. Kedua makhluk itu saling berhadapan. The Two-Winged Tiger meraung di udara, seolah-olah menunjukkan dominasinya. Piton merah darah itu mendesis kembali. Ini adalah wilayahnya. Adapun Zhao Feng, orang lemah ini diabaikan. Setelah berhadapan satu sama lain untuk sementara waktu, Tiger Teeth Sword Two-Winged akhirnya kehilangan kesabaran dan menerkam ke arah piton merah darah. Piton melompat langsung ke arah harimau. Segera, dua binatang yang mematikan saling bertarung. Di mana mereka bertarung, tanah bergetar. Zhao Feng dengan hati-hati menyembunyikan auranya saat dia perlahan bergerak menuju gua. Mengaum. Tiba-tiba kedua binatang itu mulai saling menggigit. Adegan berdarah membuat jantung Zhao Feng melompat. Beberapa waktu kemudian, pergerakan kedua binatang itu akhirnya menjadi semakin kecil. Setengah jam kemudian, ada suara hening di dalam ngarai. Zhao Feng menghela nafas panjang saat dia perlahan bergerak menuju tubuh dua binatang yang mematikan itu. Dia juga mengkonfirmasi bahwa kedua binatang itu mati dengan mata kirinya. Zhao Feng menghela nafas saat dia tiba di depan binatang berukuran gunung kecil. Dia tidak bisa membawa mereka kembali ke Sun Feather City. Tiba-tiba cahaya dingin menarik perhatiannya. Zhao Feng membungkuk dan mengeluarkan pisau melengkung dari mayat harimau. Bilah melengkung ini adalah senjata lelaki abu-abu itu. Itu sangat tajam, mengaum gelombang. Binatang buas dan binatang buas yang mematikan di dekatnya mulai melolong. Zhao Feng menggunakan mata kirinya untuk memindai daerah itu dan segera terkejut. Ada lebih dari 30 binatang buas di peringkat ke-6 dari jalan marsial yang mendekat. Tidak baik. Mayat dua binatang mematikan tingkat tinggi ini pasti menarik binatang lain. Zhao Feng segera mengambil pisau melengkung dan berlari menuju gua ular sanca merah darah. Bab 34 Lompatan dan Batas. Saat Zhao Feng memasuki gua, dia langsung merasa kedinginan. Saat ia melangkah lebih dalam, area di dalam gua bertambah. Ada beberapa binatang buas yang mematikan dan binatang buas liar di dalam gua, tetapi mereka semua lemah. Ketika dia bisa melihat mereka dari jauh, dia menggunakan busur peraknya untuk mengambilnya. Ketika mereka sudah dekat, dia akan menggunakan pisau melengkung barunya. Pisau itu akan dengan mudah mengiris binatang buas yang mematikan. Segera, dinding batu merah darah muncul dan di bawah dinding batu merah, ada kolam merah darah. Dari waktu ke waktu, ada gelembung yang muncul di permukaan kolam. Zhao Feng tidak tahu apa cairan merah itu, tetapi dia merasa bahwa auranya mirip dengan apiton. Tumbuhan darah, darah roh rumput, batu bambu darah, 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Zhao Feng tertawa ketika matanya bersandar pada batu merah. Beberapa obat berharga tumbuh di dinding batu dan yang tertua telah mencapai 1000 tahun. Karena Zhao Feng pernah makan sumber daya berusia 2 dan 300 tahun, dia jelas tahu nilai obat-obatan ini. Pabrik darah berusia 500 tahun yang normal bernilai 20.000 atau lebih. Adapun tanaman darah dan rumput semangat darah lebih dari 1000 tahun, tidak ada stok di Sun Feather City. Zhao Feng kira-kira menghitung bahwa ada sekitar 2.300 tahun tanaman,
lebih dari 10.500 tahun tanaman dan 3 tanaman berumur 1000 tahun. Tanaman berumur 500 tahun bagus untuk seniman bela diri normal. Adapun tanaman berusia ribuan tahun, mereka bahkan jarang untuk pembudidaya peringkat ke-6 dan master bela diri peringkat 7 dan lebih tinggi. Petik 2. Zhao Feng tidak bisa menahan kebahagiaannya. Ketika seseorang tidak mati pasti ada keberuntungan yang datang kepadamu. Zhao Feng telah berada dalam situasi kematian, tapi dia selamat. Dan dengan putus asa, dia datang ke tanah keberuntungan ini. Saat Zhao Feng berjalan menuju dinding batu merah, dia tidak segera memetik tanaman berharga. Penglihatannya terfokus pada kolam merah. Ada beberapa kulit ular piton yang tergeletak di sebelah kolam. Adapun cairan, itu mengalir dari dinding batu. Untuk dinding batu merah untuk menumbuhkan bahan berharga seperti itu, dapat dilihat bahwa cairannya jelas tidak normal. Zhao Feng menatap dengan gembira. Dia dengan hati-hati membungkuk dan menyentuh cairan merah. Tiba-tiba, ada lompatan dari mata kirinya. Efek cairan merah darah bahkan lebih baik daripada bubuk penguat tubuh. Besar, kolam merah darah adalah sumber di mana dinding batu mampu menumbuhkan sumber daya langka tersebut. Celepuk, Zhao Feng segera melompat di kolam. Gulu-gulu, Zhao Feng merasakan energi panas dan pedas memasuki pori-porinya. Gelombang, Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang dalam kenikmatan. Energi dari kolam ini jauh lebih kuat daripada bubuk penguat tubuh yang aku beli. Zhao Feng mengedarkan teknik pernapasan lintas udara dan teknik dinding logam pada saat yang sama. Cairan merah darah itu sangat misterius. Itu tidak hanya bisa membantu memperkuat tubuh seseorang, itu juga bisa meningkatkan kekuatan batin seseorang. Waktu mengalir, di bawah bantuan cairan, Zhao Feng merasakan tingkat teknik pernapasan lintas udara dan teknik dinding logamnya meningkat secara dramatis. Namun, lebih dari 70% energi telah diserap oleh tulang, darah, dan kulitnya. Sekitar setengah hari kemudian, Zhao Feng merasakan teknik dinding logamnya akhirnya berkembang dari puncak level kedua ke level ketiga. Pada saat itu, dia merasa kulitnya sekuat perunggu dan tulangnya bahkan lebih keras. Teknik dinding logam telah mencapai tingkat ketiga. Pertahanan saya meningkat 2 kali lipat dan kekuatan saya meningkat 150 hingga 200 kek. Petik 2. Zhao Feng sangat puas. Jika teknik dinding logam sepenuhnya dikonsolidasikan di tingkat ketiga, tubuhnya bisa menghadapi pedang dan bilah lurus. Setelah mencapai tingkat ketiga, Zhao Feng beristirahat selama beberapa jam lagi dalam cairan merah. Pada saat ini, budidayanya telah mencapai puncak peringkat keempat dan kekuatan batinnya mendekati peringkat kelima. Dalam situasi hidup dan mati di Sky Cloud Forest sebelumnya, budidayanya telah mencapai puncak peringkat keempat. Bahkan pria beruban telah mencapai peringkat ke-6 sebelum dia meninggal. Sepertinya potensi seseorang dapat ditarik keluar saat mereka berada dalam situasi hidup dan mati. Setelah teknik dinding logam sepenuhnya dikonsolidasikan, ia melompat keluar dari kolam dan berjalan ke pintu masuk gua. Roar, kong, rar. Binatang buas yang mematikan dan binatang buas yang lebih kuat saling membunuh satu sama lain demi mayat dua binatang mematikan tingkat tinggi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi mendesah saat dia berpikir tentang nilai binatang mematikan tingkat tinggi. Mereka bernilai lebih dari 20 kali lipat dari harga binatang mematikan tingkat rendah. Tapi binatang buas dan binatang buas yang mematikan ini bisa memakan mayat dua binatang mematikan tingkat tinggi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Zhao Feng takut menghadapi begitu banyak binatang, jadi dia mundur kembali ke kolam. Aku hanya akan berlatih sedikit lebih banyak di sini. Zhao Feng berbaring di kolam darah dan mulai berkultivasi lagi. Penggunaan kolam merah darah sangat membantu. Begitu dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali. Setengah hari kemudian, budidaya Zhao Feng dan kekuatan batin keduanya sangat dekat dengan peringkat kelima dari jalur marsial. Di dalam mata kirinya, cahaya hijau telah mencapai 4 kaki 9. Aku bisa mencoba menerobos ke peringkat 5 segera. Zhao Feng melompat keluar dari kolam dan mulai melakukan tinju naga marah. Angry Dragon Fist sudah dilatih ke level max. Sekarang, kekuatan beberapa gerakan telah melampaui batas aslinya. Dari sudut pandang yang berbeda, dapat dikatakan bahwa ini adalah seni bela diri baru sekarang. Zhao Feng merasa seperti sedang terbakar. Teng, Zhao Feng mengambil tanaman darah berumur 500 tahun dari dinding batu merah. Ketika seorang seniman bela diri normal mencapai puncak peringkat, mereka tidak bisa menembus ke peringkat berikutnya segera.
Ini karena ada masalah yang disebut bottleneck. Maksud Zhao Feng menggunakan tanaman darah adalah untuk membuka kemacetan ini. Pabrik darah 500 tahun itu memiliki lebih banyak energi dibandingkan dengan pabrik darah berusia 300 tahun. Saat Zhao Feng memakannya, dia segera merasakan energi berjalan kacau di seluruh tubuhnya. Dia segera mengedarkan air breathing teknik untuk menyerap energi. 1 hari dan 1 malam kemudian, Zhao Feng merasakan darahnya bercampur dengan kekuatan batinnya. Dia merasakan semakin banyak benang kekuatan batin terbentuk. Jumlah kekuatan batin yang aku miliki hampir 2 kali lipat sejak aku berhasil menembus peringkat kelima. Atribut tubuh saya jelas telah meningkat juga. Zhao Feng bisa melihat perubahan di seluruh tubuhnya dengan mata kirinya. Segera, dia mengkonsolidasikan wilayahnya dan menyerap sisa-sisa obat. Menambahkan kekuatan batin ke teknik pernapasan lintas udara, kecepatannya telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Kekuatan keseluruhan Zhao Feng telah mengalami perubahan dramatis karena terobosan. Jika dia bertemu dengan pria berpakaian abu-abu sekarang, dia yakin bahwa dia bisa bertarung dan menang. Kultivasi adalah kekuatan dasar. Saat kekuatan dasar meningkat, kekuatan batin, kecepatan dan keterampilan akan memiliki lebih banyak kekuatan. Setelah 1 hari konsolidasi, Zhao Feng sekali lagi kembali ke pintu masuk gua. Wu gelombang roar. Jeritan menusuk datang dari dalam ngarai. Zhao Feng tidak bisa berhenti gemetaran. Itu tadi, ekspresinya berubah. Di dalam ngarai, Azurea Hyena sepanjang 7 hingga 8 meter berdiri di dalamnya. Hyena melepaskan aura mematikannya dan itu membuat semua binatang buas dan mematikan dalam radius 10 mil ketakutan. Jelas bahwa Azurea Hyena juga binatang tingkat tinggi yang mematikan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari piton merah darah atau Tiger Teeth Sword Two-Winged. Hyena segera melihat Zhao Feng segera setelah dia keluar dari gua dan seperti angin, ia segera menerkam ke arahnya. Kecepatan apa? Murid Zhao Feng berkontraksi saat dia mengaktifkan kekuatan batinnya dan mundur kembali ke gua. Hong! Gua mulai bergetar ketika Hyena menabrak pintu masuk. Gelombang kejut menyebabkan Zhao Feng mengerang kesakitan. Binatang mematikan tingkat tinggi. Kekuatan apa? Petik 2. Karena dia telah mengedarkan kekuatan batinnya dan dia telah mencapai tingkat ketiga teknik dinding logam, dia tidak terluka. Jika itu adalah seorang kultivator dari peringkat keempat dari jalur marsial, gelombang kejut saja bisa hampir membunuh mereka. Peng! Azurea Hyena berulang kali menyerang pintu masuk. Zhao Feng merasa seperti gunung yang bergetar. Itu bagus bahwa pintu masuknya cukup keras. Namun, pintu masuknya kecil dibandingkan dengan Azurea Hyena dan setelah beberapa serangan, pintu masuknya mulai runtuh. Ledakan, pintu masuknya hancur. Ah, wajah Zhao Feng berubah hitam. Setelah beberapa gemetar lagi, Azurea Hyena meninggalkan pintu masuk. Namun, Zhao Feng masih bisa merasakan auranya. Setelah piton merah darah meninggal, ini sekarang wilayah Hyena. Bahkan jika Zhao Feng berhasil menggali di luar, dia masih harus menghadapi musuh yang kuat. Setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk kembali ke kedalaman gua. Gua masih memiliki binatang kecil dan binatang buas yang dapat digunakan untuk makanan. Celepuk, Zhao Feng melompat kembali ke kolam merah darah dan dia mulai berkonsentrasi untuk melatih teknik dinding logam lagi. Cairan merah memiliki manfaat besar bagi tubuh. Zhao Feng merasa tubuhnya mengalami perubahan halus. Peh, debar di dalam mata kirinya melepaskan desis panas di seluruh tubuhnya, yang membuat penyerapan cairan merahnya meningkat. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Zhao Feng merasa tubuhnya menjadi semakin sulit. Setengah hari, suatu hari, 2 hari. Akhirnya, setelah 2 hari, Zhao Feng mencapai tingkat keempat teknik dinding logam.